Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang ngobrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, dan merupakan konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak sendirian nih, kita kedatangan bintang tamu yang nggak kalah spesial dengan gue star kita sebelumnya. Di mana topik kita kali ini akan membahas seputar mahasiswa dan juga organisasi. Nah, sebelumnya pastinya Sobat Isi-Isi penasaran nih, siapa sih yang ada bareng aku sekarang? Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Zidan Aji Prasetyawan. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Oke. Mas Asror. Sebelumnya ada kesibukan saat ini nggak sih Kak? Eh, Kalau akhir-akhir ini kesibukannya cuma kuliah, kemudian ada juga ikut Ormawa. Sama Oke. kebetulan aku tuh tinggal di asrama gitu ya. Asrama. Jadi kalau pulang dari kuliah kita mempersiapkan untuk monitoring anak-anak asrama. Jadi Oh, eh, pada maghrib sampai isya itu nanti ada kajian. Nah setelah kajian kita monitoring terkait hafalan Al-Quran, Masya kemudian Allah. juga monitoring kegiatan di sekolahnya masing-masing. Oke, jadi makasih nih Kak Zidan udah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini gitu. Oke, langsung aja nih ke banyak sekali ya pertanyaan yang mau aku sampaikan ke Kak Zidan. Nah, Oke, untuk yang siap. pertama, aku mau nanya nih, Kak Zidan ini kan dikenal sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi gitu kan. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, awal mula kenapa Kak Zidan bisa tertarik untuk join organisasi gitu? Oke, pertanyaan itu memang harus dijawab dari awal ya. Oke, betul banget. Kalau dua awalnya itu aku tertarik berorganisasi waktu di SMP. Dari SMP Ya, berarti. SMP, SMA. Dulu di SMP itu kita diajak untuk gabung di OSIS sama OSIS. Pramuka dan PMR. Wih, lengkap berarti ya, Ya, Kak. kalau di OSIS itu diajak sama kakak kelas. Jadi Hmm, suruh ikut karena memang lagi kekurangan anggota. Akhirnya aku ikut gabung di OSIS. Kalau Pramuka sama PMR kan memang ekstra wajib iya ya, benar, ekstra wajib yang harus diikuti oleh peserta didik baru kelas 7 waktu itu. betul. Jadi ya mau tidak mau harus ikut. Tapi setelah diikuti, kemudian ikut kegiatan, menikmati sih, alhamdulillah. Asik ya, Kak. Oh iya, betul. Asik, asik pol. Oke, jadi emang udah dari SMP udah Hmm, aktif organisasi gitu ya. ya, Kak. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak sesuatu yang menjadi motivasi buat Kak Zidan bahkan sampai di perguruan tinggi itu masih aktif berorganisasi gitu? Motivasi yang paling utama itu bagaimana kita memulai awal gitu ya. Jadi kalau kita udah gabung di organisasi, rasanya pengen diselesaikan sampai Oh akhir iya, gitu. betul banget. Motivasinya cuma itu sih, nggak lebih. Berarti karena udah memulai gitu ya, Kak, Karena harus udah dimulai, diselesaikan. harus kita selesaikan. Pantang mundur sebelum reor. Gitu sih. Oke, jadi dengar-dengar nih Kak Zidan juga selain aktif di kampus, di luar kampus juga ikut organisasi. Nah, kalau nggak salah itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara ya Kak. Mm-mm. Nah, kalau nggak salah juga Kak Zidan udah ada di sana tuh 3 periode gitu ya Kak. Nah, itu Betul. boleh diceritain ke sobat tisi-tisi di rumah nggak nih Kak? Oke, berkaitan dengan IPM, Betul. jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, memang eh, organisasi luar gitu ya, luar Ya, luar kampus. Tapi kalau yang pengen tak ceritakan bahwa IPM itu berjenjang itu mas. Jadi IPM itu jenjangnya dari atas itu betul. pimpinan pusat, kemudian di bawahnya ada pimpinan wilayah, di bawahnya lagi ada pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan terakhir pimpinan ranting. Kalau Hmm, di PP itu pimpinan pusat IPM, jadi itu satu Indonesia. Kemudian di wow. bawahnya ada pimpinan wilayah. Kalau pimpinan wilayah cakupannya provinsi, misal pimpinan wilayah IPM Jawa Tengah, pimpinan wilayah IPM Jawa Timur dan Aceh Hmm, dan sebagainya. Nah kalau di PD itu pimpinan daerah IPM, contoh PD IPM Banjarnegara, PD IPM Cilacap. Kalau cabang lingkupnya kecamatan. oh, berarti Nah, relasinya bisa luas banget ya kalau ikut IPM ya betul Kak. betul. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, selain ikut IPM tadi, nah pastinya Kak Zidan juga punya banyak sekali pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Mungkin bisa diceritain selain dari IPM ada kegiatan apa aja yang pernah Kak Zidan ikuti, kemudian kesibukannya juga mungkin selain berorganisasi itu ngapain aja, terus juga
ini nih, event-event yang pernah Kak Zidan ikuti nih. Boleh diceritain nih? Baik, berarti dulu waktu SMA selain ikut organisasi di internal, Betul. aku juga mengikuti kegiatan eksternal. Jadi ada yang namanya Forum Ketua OSIS Banjarnegara. Waktu itu isinya itu teman-teman ketua OSIS dari sekolah negeri maupun swasta di Swasta. Banjarnegara. Kalau kegiatannya kita mengadakan kegiatan sosial, berbagi takjil, terus ngajar Masya Allah. TPQ dan sebagainya lah yang berbau dengan sosial. Kemudian ada juga seminar nasional, terus ada juga diskusi budaya yang berkaitan dengan isu-isu yang waktu itu sedang hangat dibicarakan gitu Mas Asror. Jadi Kak Zidan ini aktif berperan dan andil bagian di Ya, kegiatan-kegiatan betul. sosial juga ya ternyata ya Kak. Betul. Nah, kemudian aku mau nanya nih, sebelum ikut organisasi mungkin pernah bekerja juga atau gimana gitu Kak? Oh ini, oke. Berkaitan dengan bekerja dulu Iya. sebelum masuk STI Taman Siswa Banjarnegara, itu aku pernah bekerja di kedai kopi selama 2 tahun lah kurang lebih. Dan ini juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan dan belum sempat tak jawab, berkaitan dengan event-event. Iya. Nah, ini tak ceritain ya. Jadi waktu baru lulus SMA Muhammadiyah, itu kan 2020 awal, itu corona. Kemudian aku disarankan sama orang tua untuk bekerja dulu. Jadi aku bekerja di kedai kopi. Nah, di situ aku mulai belajar bagaimana menyeduh kopi yang baik, yang mantap gitu ya. Wih. Kemudian setelah itu mungkin kakakku itu kayak merasa aku udah lumayan lah untuk nyeduh kopi. Akhirnya diikutkan event. Nah, ini event yang pernah aku ikuti ya berkaitan dengan kopi. Iya. Aku pernah ikut lomba di Kabupaten Batang, kemudian di Purwokerto sama di Banjar, di kota Banyak berarti sendiri. ya Kak? Ya, lumayan. Kemudian waktu di Batang memang itu pengalaman pertama ikut lomba. Jadi alhamdulillah belum dapat juara. Tapi Dan dapat pengalaman dapat gitu ya Kak? pengalaman, dapat hikmah juga. Waduh. Ya. Kemudian di Purwokerto sama belum dapat juara, tapi ketika di Purwokerto aku lebih enjoy waktu nyeduh kopi, kemudian rasa kopi yang dihasilkan pun lebih lumayan daripada yang di Batang itu tadi. Udah berkembang daripada Ya, sebelumnya berarti ya Kak? berkembang. Kemudian terakhir yang di Banjar itu kalau nggak salah dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2021 atau 22 gitu. Cuma itu dalam rangka untuk memperingati Hari Kopi Dunia. Oh. Nah, Hari Kopi Dunia. Itu diadakan oleh komunitas kopi di Banjarnegara. Alhamdulillah di situ dapat juara 1 sih. Cuma yang nggak habis pikir itu kok bisa aku yang juara itu. Karena pesertanya luar biasa itu. Teman-teman yang udah punya kedai kopi, sudah bertahun-tahun berkecimpung di kegiatan kopi. Tapi mungkin juga Kak Zidan emang pantas sih buat dapetin juara tersebut. Kan Nah, tadi juga udah diceritain nih, emang udah banyak ikut kegiatan-kegiatan, event-event, di mana emang proses nggak akan mengkhianati hasil gitu ya Kak. Oke, aku juga mau nanya nih Kak. Kan sekarang Kak Zidan di kampus kita tuh menjabat sebagai Gubernur Himpunan Mahasiswa Manajemen gitu ya Kak. Nah, kira-kira Kak Zidan ini kan udah lama berorganisasi juga gitu kan, pengalamannya juga udah banyak. Nah, kira-kira itu membantu nggak sih buat Kak Zidan sekarang yang udah diamanahi menjadi Gubernur HMM gitu Kak? Atau mungkin masih ada pressure atau mungkin terasa berat gitu? oke, berkaitan hal tersebut, alhamdulillah aku diamani jadi Gubernur Hima Manajemen ya, Ya. periode 2024-2025. Jelas berkaitan dengan membantu atau tidak, organisasi-organisasi yang pernah aku ikuti itu membantu banget. Tapi terkait pressure tadi, Iya, betul. yang aku rasakan bukan dari luar sih. Kalau dari luar alhamdulillah belum terasa atau mungkin karena awal itu ya. Iya. Tapi semoga sih sampai akhir periode, sampai reor nanti tetap sesuai lah, sesuai dengan Amin. harapan. Berarti masih aman sekarang Aman ya, ya. Mas? Cuma pressure malah datang dari diri sendiri, tekanan dari diri sendiri itu. Kadang merasa kurang mampu, kurang layak jadi pimpinan. Ya itu beberapa hal yang bikin tekanan untuk aku sendiri itu dari diri sendiri. Oke, nah jadi kan tadi Kak Zidan tuh merasa tertekan dari diri sendiri gitu ya Heeh. Kak, tuntutan dari diri sendiri. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, apa sih solusi dari Kak Zidan sendiri? Yang pertama aku pikirkan sih pasti itu karena kecapean ya. Jadi Iya, kalau capek ya pasti.
gampang, simpel kan masalahnya. Jadi ya tinggal istirahat. Kemudian bisa juga kita alihkan pemikiran kita ke hal-hal lain. Contoh olahraga, jogging, Betul. kemudian eh, jalan-jalan. Itu kan sebenarnya bisa untuk meredakan stres. Betul banget. Jadi healing gitu ya, Kak. Ya, healing. Juga sering baca buku. Baca buku, Baca buku itu juga ngaruh juga ya, Kak? ngaruh banget. Hmm, Bisa untuk menghilangkan stres. bisa mengurangi stres gitu Ya, ya, Kak. betul. Jadi lebih Betul banget. santai gitu. Oke, aku juga mau nanya nih, Kak. Pastinya kan banyak sekali benefit yang Kak Zidan dapat dari berorganisasi dari SMP, SMA, terus sekarang kuliah juga masih aktif berorganisasi. Nah, kira-kira ada apa aja sih benefit yang udah Kak Zidan dapat? Yang aku rasakan sendiri terkait benefit dari mengikuti berbagai macam organisasi Betul. di luar maupun di dalam, itu yang pertama bisa untuk bekal kita nanti bekerja. Ya, kemudian menambah skill yang kita punya. Kemudian juga ada menambah relasi. Nah, Relasi relasi penting juga banget ya, penting Kak. banget kan untuk nanti Betul. kita dunia kerja lagi kan. Pasti. Ada lagi kita untuk melatih jiwa kepemimpinan. Leadership gitu ya, Nah, Kak. kemudian ada lagi berkaitan dengan bagaimana kita membaca situasi. Bener. Ya, Jadi itu nggak bisa didapat sembarangan gitu ya, Kak. mhm, Kalau nggak ikut organisasi ya, belum tentu kita betul. dapat gitu. Jadi emang ternyata banyak sekali benefit Ya, yang bisa kita dapatkan dari ikut berorganisasi gitu, Kak. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih, Kak. Karena Kak Zidan ini udah aktif banget berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus gitu kan. Pasti kan sulit banget buat manajemen waktunya gitu, Kak. Nah, Kak Zidan juga pernah nggak sih ngerasa capek banget karena kesibukannya sendiri gitu? Nah, jadi aku mau tips nih buat Sobat TC-TC di rumah, gimana sih cara manajemen waktu ala Kak Zidan? oke. Sibuk kuliah bukan berarti kita tidak bisa aktif berorganisasi, Betul ya kan? banget. Jadi kita bisa melaksanakan perkuliahan juga organisasi sekaligus asalkan kita mampu untuk me-manage waktu tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak aktif di organisasi. Setuju. Kemudian berkaitan dengan tips tadi yang disampaikan Mas Asror, tips dari aku sendiri yang pertama menentukan prioritas. Yang kedua jangan menunda pekerjaan. Bener banget. Kemudian manajemen waktu yang baik, kemudian fokus kepada masa depan atau tujuan kita berorganisasi ataupun kuliah tadi. Kemudian menolak ajakan yang tidak penting. Nah, Oke. kadang kan ada beberapa teman yang ngajak nongkrong, ngopi-ngopi yang nggak jelas itu. Kalau kita memang ada kegiatan yang lebih penting, tolak aja hal tersebut. Bener banget. Jadi emang skala prioritasnya harus benar-benar Mm-mm. bagus gitu ya, Kak. Ya, Nah, kalau Kak Zidan sendiri berarti dari kesibukan tadi pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh aku capek banget gitu? tentu saja pernah ya, sering banget. Jadi kalau lagi capek ya tadi udah tak sampaikan di Ya awal, istirahat gitu ya, Kak. istirahat, kemudian healing dulu nggak masalah, jalan-jalan, olahraga gitu kan bisa untuk meredakan stres. Tapi Berarti capek nggak apa-apa, yang heeh, penting jangan nyerah gitu ya ya, Kak. betul, capek nggak apa-apa yang penting jangan nyerah. Bener. Nah, aku juga mau nanya nih, gimana cara mempertahankan motivasi dan juga konsistensi ketika kita berorganisasi? Karena ada beberapa kasus nih Kak, kayak orang yang udah join organisasi, terus semangatnya itu melempem di tengah jalan kayak, ah aku udah males, aku udah capek gitu. Nah, solusinya gimana buat mempertahankan motivasi itu tadi? Kalau dari aku sendiri, motivasi untuk tetap bisa semangat di organisasi, tetap bisa bertahan di organisasi, motivasi awal masuk organisasi tersebut sih. Jadi alasan kita masuk organisasi itu tadi apa Oke, gitu. Kalau masalah berkaitan capek, iya yang semua memang pasti capek semua ya Kak? capek lah. Cuma motivasi awal atau tujuan awal yang harus benar-benar ditanamkan, harus benar-benar tetap dijaga itu. Oke, jadi kalau misalkan di tengah jalan kita ngerasa capek, kita harus ingat alasan kenapa kita memulai gitu ya Heeh, Kak. Jadi betul. emang harus diselesaikan Ya. gitu. Nah, kira-kira aku juga mau minta nih buat Kak Zidan untuk ngasih semangat ke sobat TC-TC yang mungkin masih mager buat ikut organisasi gitu. Oke, teman-teman TC-TC semua, eee, mau sampai kapan teman-teman males-malesan
kuliah males-malesan berorganisasi. Padahal kalau kita ikut organisasi banyak banget manfaat yang bisa didapat. Jadi ayo join organisasi, bersatu bersama untuk menciptakan karya. Itu sih Mas Oke, nah Asror. buat Sobat TC-TC bisa dicatat semangat dari Kak Zidan dan diterapkan ke diri Sobat TC-TC di rumah gitu. Nah, aku juga punya sesuatu nih buat Sobat TC-TC di rumah, bahwasannya jangan pernah menyerah dan teruslah berproses. Karena padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Zidan ya Kak yang Ya, udah meluangkan waktunya buat ya. hadir bareng Sobat TC-TC di rumah gitu kan. Nah, pastinya buat Sobat TC-TC di rumah juga jangan lupa nantikan konten-konten rotasi kita selanjutnya di podcast kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya Sobat TC-TC bisa subscribe akun YouTube Tambara CTC supaya nggak ketinggalan konten-konten podcast kita bersama gue star yang nggak kalah menarik juga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih kepo dengan Kak Zidan bisa langsung ngepoin IG-nya nggak nih, Kak? Boleh. Teman-teman bisa cek IG aku dari Awanu Zidan, kecil semua. Oke, nanti juga kita taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk Sobat TC-TC yang memiliki ide konten atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram @tambara_CTC. Nah, terima kasih untuk Kak Zidan sekali lagi, Ya, dan buat sama-sama Sobat Mas TC-TC Asror. jangan lupa nantikan konten-konten kita berikutnya. Terima kasih, and see you! Bye-bye.